Halo Sobat Beta, salam kenal dengan channel ini, channel Sobat Beta. Di dalam video kali ini saya akan membahas tentang ini. Untuk mengetahui lebih lanjut, ayo kita ikuti video ini sampai selesai. Halo Sobat Beta, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana selembar uang kertas ini bisa melengkung jika terkena suhu panas. Saya sudah sediakan di dalam sebuah wadah kecil ayam mendidih, dan coba kita lihat apa yang terjadi dengan uang ini. Uang ini melengkung dengan cepat, makin melengkung. Nah, kita coba dengan pecahan yang lain. Sama, melengkung juga. Ya, melengkung. Melengkung sampai tinggi. Kita coba dengan pecahan yang ini. Sama, melengkung juga. Jadi Sobat Beta bisa melihat bahwa selembar uang kertas, meskipun uang itu bukan uang-uangan yang selama ini kita lihat yang bergambar Presiden Soekarno, tetap bisa melengkung disebabkan suhu panas. Kali ini suhu panas yang saya sediakan adalah berasal dari air mendidih yang saya letakkan di dalam sebuah wadah mangkuk kecil. Kita lihat uang ini pun ikut melengkung. Agak sulit disebabkan ada nomor seri di uang ini yang kalau kita raba ada tonjolan. Ini membuat seperti ada tulang, seperti ada tekanan. Coba kita ganti dengan yang lain. Sama semuanya. Sama. Kita coba, kita ulang. Nah, melengkungnya tinggi. Tinggi. Sobat Beta bisa melihat uang ini pun melengkung juga. Jadi, ketika kita melihat uang-uangan ini melengkung di atas telapak tangan, tentunya di atas air mendidih pun bisa melengkung. Nah, di atas air mendidih melengkung juga. Tidak ada kesaktian apapun di benda-benda ini. Semua melengkung hanya karena suhu panas. Melengkung karena suhu panas. Ya, kita mesti membuat dia kembali kepada posisi semula untuk bisa membuat dia melengkung di atas telapak tangan. Jadi Sobat Beta bisa melihat bahwa ini adalah selembar kertas yang bukan uang. Bukan uang. Ini hanya uang-uangan. Uang-uangan alias uang mainan. Uang-uangan, uang rekayasa. Uang mainan. Sebab apa?
tidak pernah selembar bentuk uang-uangan ini berlaku sebagai uang yang sah. Jadi selembar kertas ini tidak pernah berlaku sebagai uang. Tidak ada catatan bahwa selembar uang-uangan ini pernah menjadi sebagai uang yang sah. Jadi selembar kertas ini hanya bisa kita sebut sebagai uang mainan, uang-uangan, atau uang fantasi. BK mungkin dimaksudkan sebagai Bung Karno. Nomor serinya tidak timbul. Berbeda dengan uang yang asli. Timbul. Diraba akan terasa. Jadi Sobat Beta, yuk kita mulai membuka wawasan bahwa selembar uang-uangan ini tidak ada memiliki kesaktian apapun. Semua bisa melengkung hanya karena suhu panas. Siapapun bisa melakukan ini, bukan hanya saya. Jadi kalau semua orang bisa melakukan ini, semua orang sakti dong. Kan tidak seperti itu, yuk kan? Perbedaan uang asli dan tiruan adalah, halo Sobat Beta, saya akan menunjukkan perbedaan uang yang asli dan uang-uangan. Kita lihat ukurannya. Beda. Ukuran beda. Yang asli jelas lebih besar dibandingkan yang palsu alias tiruan yang kita sebut tadi uang-uangan. Sobat Beta, kita juga bisa melihat ada benang pengaman. Dan ada siluet berbentuk banteng yang kita sebut sebagai tanda air atau watermark. Banteng, watermark atau tanda air berbentuk banteng. Bagian belakang yang asli dibandingkan dengan yang tiruan alias palsu. Sobat Beta bisa melihat ada perbedaan yang sangat berbeda dibandingkan keduanya. Cetakan uang yang asli mempunyai mutu yang sangat baik. Uang ini jika diraba akan terasa tintanya timbul. Jadi jika kita mengeluarkan uang ini dari album ini, kita raba ininya, dia akan terasa timbul. Tidak dikeluarkan pun kita pegang begini terasa timbul. Jadi mutu cetakannya bukan seperti ini. Tidak timbul dan ya kalau saya bilang uang-uangan ini dibuat dengan cara sablon atau juga mungkin offset yang sederhana. Mutunya sangat ya mohon maaf, sangat tidak baik alias jelek sekali malah. Jadi Sobat Beta, sekali lagi kita akan bisa melihat perbedaan yang sangat jauh, dan perbedaan ini hanya bisa kita ketahui
jika kita melakukan perbandingan. Bagi teman-teman atau sobat beta yang belum pernah melihat uang aslinya, mungkin akan menganggap selembar uang-uangan ini adalah uang yang asli. Saya memaklumi itu karena memang buat yang belum pernah melihat, ya mungkin mengira ini asli. Apalagi ditambahi kata-kata bahwa uang ini saya dapat, atau saya dapat warisan dari kakek saya atau keturunan saya yang lain yang udah tua-tua, orang-orang dulu. Ya kalau ditambahi embel-embel kata-kata atau kalimat seperti itu, ya buat yang belum pernah melihat uang aslinya mungkin mengira atau menganggap dan langsung percaya, wah ini uang asli. Uang asli, ya logikanya nggak masuk juga sih. Untuk selembar uang asli dengan mutu cetak begini jelek, nggak ada watermark, nggak ada benang pengaman. Nah, satu lagi bedanya yang kita bisa lihat, di sini ditulis 64, di sini 60. Tanda tangan beda, tanda tangannya beda. Entah kenapa pemalsunya atau yang nyetak uang ini membuat dengan tanda tangan seperti ini, dan ini 64. Saya juga nggak ngerti. Ya, pokoknya intinya bagi yang belum pernah melihat pasti menganggap ada kemungkinan atau pasti, bahkan pasti gitu, menganggap ini adalah asli. Jadi kesimpulannya, yang pertama, saya sudah menunjukkan bahwa ada perbedaan di ukuran. Pertama, perbedaan di ukuran. Tidak ada benang pengaman, tidak ada watermark. Mutu cetak yang sangat jauh berbeda, yang ini yang asli cetakannya timbul, yang palsu cetakannya tidak timbul. Yang kedua, tentang melengkung atau tidak melengkung itu, seperti video yang tadi saya sudah tampilkan, bahwa melengkung atau tidak melengkungnya itu bukan masalah. Karena uang yang asli pun bisa melengkung. Itu melengkung disebabkan oleh suhu panas kan. Jadi sobat beta, demikianlah kesimpulan yang bisa saya ungkapkan, bahwa sudah jelas ya bahwa selembar uang-uangan ini hanyalah mainan. Ya kalau buat kolektor sih nonton upload video saya ini atau nonton video ini pasti mereka akan ketawa, mungkin dirasanya lucu gitu. Ya lucu sih, cuma ya buat yang belum tahu ya mudah-mudahan video yang saya buat ini bisa ada gunanya ya, buat menjelaskan kepada kita semua bahwa jika kita tidak pernah melihat aslinya atau kita tidak pernah melakukan perbandingan asli dengan yang palsu, tentunya akan cukup sulit untuk meyakinkan diri kita atau meyakinkan orang lain bahwa ini asli loh, itu palsu loh. Jadi satu-satunya jalan yang terbaik untuk menjelaskan kepada teman-teman, kepada sobat, pada saudara atau siapapun, ya dengan melakukan perbandingan seperti ini. Moga-moga video ini bisa ada gunanya ya sobat beta. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam sobat beta, sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Demikian postingan atau video saya kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat atau berguna buat kita semua. Salam sobat beta, terima kasih, sampai jumpa di video saya berikutnya.